Salam dan bahagia semua. Perkenalkan, nama saya Dika Haryani Putri dengan NIM 2019 008346. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang evaluasi kinerja dari mata kuliah manajemen kinerja. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu tentang evaluasi kinerja itu sendiri. Pengertian tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merujuk pada penilaian sistematis dan berdasar terhadap hasil kerja karyawan serta organisasi ataupun perusahaan. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian berkala terhadap karyawan di tempat kerja sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu di perusahaan tersebut. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada para pekerja. Umumnya, manajer sumber daya manusia akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun atau periode tertentu secara reguler. Selanjutnya, pengertian evaluasi kinerja menurut para ahli. Magison tahun 1981 mengartikan kalau evaluasi kinerja merupakan proses yang digunakan oleh pemimpin untuk menentukan apakah karyawan sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan Andrew S. Sikula pada tahun 1981 menyatakan bahwa evaluasi atau penilaian kinerja diartikan sebagai evaluasi sistematis dari pekerjaan dan potensi yang bisa dikembangkan. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama itu mengetahui kesalahan atau masalah yang harus diperbaiki. Salah satu tujuan utama dari dilakukannya evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari kebijakan ataupun langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan. Jadi, diharapkan kedua belah pihak menentukan titik temu dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Yang kedua, melakukan perbaikan pola kerja yang sesuai. Evaluasi kerja bisa digunakan untuk melakukan perbaikan pola kerja yang dirasa tidak sesuai dengan standar ketetapan dari perusahaan atau untuk mendapatkan pola kerja baru bagi karyawan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, ternyata setelah dievaluasi bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu dengan aturan dan pola kerja yang baru. Yang ketiga, memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi. Evaluasi kinerja tidak hanya digunakan untuk memperbaiki cara kerja karyawan. Di sisi lain, evaluasi kerja juga bisa digunakan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan perusahaan yang berprestasi dan memberikan kinerja yang baik. Dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, karyawan akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh perusahaan. Hal tersebut juga bisa menjadi pacuan untuk karyawan lain dalam bekerja lebih giat agar bisa merasakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan di kemudian hari. Yang selanjutnya, menentukan pelatihan karyawan. Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan karyawan dari hasil evaluasi kerja, maka perusahaan bisa merancang program pelatihan yang tepat untuk karyawan. Hal ini dilakukan untuk dapat mendorong kemajuan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Program pelatihan yang tepat akan meningkatkan keahlian untuk pengembangan karir dan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Dan yang terakhir dari tujuan evaluasi kinerja, yaitu evaluasi kinerja juga bisa
melihat lebih dalam tentang strategi yang telah digunakan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Berikut beberapa manfaat dari melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Ketiga, meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Keempat, mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Kelima, memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Keenam, meningkatkan budaya perusahaan. Selanjutnya, cara melakukan evaluasi kinerja yang efektif di perusahaan. Yang pertama, lakukan evaluasi kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Evaluasi kinerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Meski demikian, hal ini tak harus menjadi patokan. HR dan manajer dapat mengadakan evaluasi berkala setiap beberapa bulan agar karyawan dapat mempersiapkan diri. Rentan waktu adalah hal yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja. Perkembangan karyawan tentu tidak dapat terlihat bila evaluasi terlalu sering dilakukan. Namun, evaluasi yang terlalu jarang juga tidak baik karena masalah yang ada jadi sulit tersampaikan. Yang kedua, evaluasi kinerja dengan tatap muka. Tim evaluator bisa memberikan daftar evaluasi kepada karyawan dalam bentuk tulisan sebagai gambaran awal. Akan tetapi, tulisan tidak dapat menggantikan evaluasi kinerja yang dilakukan secara tatap muka. Melalui tatap muka, interaksi antara karyawan dan tim evaluator menjadi lebih efektif. Kedua pihak dapat saling menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan menanggapi masukan terhadap satu sama lain. Yang ketiga, bersikap jujur. Setiap orang yang mengevaluasi karyawan harus mampu bersikap jujur dan berkata apa adanya. Jelaskan pesanmu dengan singkat dan jelas tanpa menutup kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, diskusi mengenai kinerja karyawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi, sampaikanlah semua poin evaluasi tersebut kepada karyawan agar mereka memahami keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Yang keempat, memilih kata yang sesuai. Perhatikanlah kata-kata yang akan kamu gunakan saat memberikan evaluasi. Gunakanlah istilah seperti pencapaian, kemampuan berkomunikasi, perkembangan, kemampuan manajemen, dan sejenisnya. Pilihlah kata-kata yang spesifik, mungkin saat menggunakan kata-kata tersebut. Ini akan membantu karyawan untuk menanggapi evaluasi kinerja tersebut dengan serius. Yang kelima, ajak berdiskusi. Beberapa karyawan yang memiliki evaluasi kinerja yang buruk mungkin akan merasa frustasi. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memberikan umpan balik dengan cara mengajak berdiskusi. Mendorong karyawan untuk memberikan tanggapan atau alasan terhadap hasil evaluasi kinerja yang buruk. Jangan lupa untuk memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode ini adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, metode skala penilaian. Metode skala penilaian adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan.
Metode yang ketiga yaitu metode insiden kritis. Metode insiden kritis adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Yang keempat, metode esai. Metode esai adalah metode penilaian kinerja yang dimana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima, metode standar kerja. Metode standar kerja adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan oleh perusahaan. Metode yang terakhir yaitu metode peringkat. Metode peringkat adalah metode penilaian kinerja yang dimana penilaian menetapkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini dengan topik evaluasi kinerja di mata kuliah manajemen kinerja. Jika ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.